Happy New Year 2022. Iya. Selamat tahun baru buat Anda semua. Semoga di tahun 2022 ini wabahnya hilang. Yes, Itu yang pertama. Amin. Ekonomi meroket. Yes, amin. Rezeki Anda bertambah. Yes, amin. Anda belanja lebih di Multitoys. Yes, amin. Happy kan semuanya? Happy. Jadi semoga tahun 2022 ini semuanya menjadi titik balik untuk menjadi lebih baik lagi. Yes, dan semoga makin banyak mainan baru yang rilis. Nah, gitu. Ngomong-ngomong mainan, Ya. Ini kita membahas apa aja sih di 2021 ini yang terjadi di fenomena dunia mainan, nggak mainan aja mungkin ya, pop culture Pop culture. Apa aja ya, kita ada yang pasti satu yang nggak akan terlupakan di 2021 kalau untuk saya. Apa itu, Pak? Snyder Cut Snyder Cut itu 2021 ya? Oh iya, 21. bukan 2020. Bukan ya? 2021 Snyder Cut. Iya ya. 2021 Snyder Bukan 2020. Ya gitulah. 2020 apa 2021 ya? Ayo. 2021 lah. Ya, yang pasti itu tidak lekang oleh zaman. Mungkin nanti kalau di 2023 itu ditanya apa yang berkesan di 2023, saya jawab Snyder Cut lagi. Iya. Ya, itu terus WandaVision. Loh, WandaVision kan 2021 kan. Betul. Sama Snyder Cut berarti WandaVision. Ya. Terus Captain America Winter Soldier. Ya, betul. Ya, benar ya. Ya. Terus film apa itu? Shang-Chi, Eternals, kemudian Hawkeye, serial Hawkeye, Multiverse, Spider-Man. Spider-Man di penutup tahun. Iya. Masih terngiang-ngiang kalau itu sampai sekarang. Betul. Kemudian apa yang akan terjadi di tahun 2022 ini? Ya masih misteri lah. Nah, itu harus kita jalani bersama nanti. Betul. Apa yang bakal jadi. Tapi kalau yang lucu-lucu banyak sih. Sebenarnya nggak fokus di 2021 ya. Itu memang udah penyakit tahunan gitu ya, atau siklus tahunan gitu. Tapi ya, ributnya lumayan di 2021. Apa itu, Pak? Harga PO lebih mahal dari harga ready. Iya. Harga PO lebih mahal dari harga ready. Dan itu terjadi. Ya terjadi, cuman gini. Ini kita ngelihat coba ya dari berbagai macam perspektif, berbagai macam sudut pandang. Karena sebenarnya kalau tentang masalah harga PO dan harga ready itu tidak balance itu ada banyak komentar itu nggak bisa disalahkan 100% kan, nggak bisa jadi pembenaran juga 100% karena tergantung kita ada di sudut pandang yang mana. Jadi kita gini, kita lihat ininya dulu lah, datanya dulu, faktanya yang terjadi di lapangan adalah harga PO. Saya nggak nyebut barang deh, pokoknya saya ada harga PO 5 juta. Begitu rilis, tahu-tahu bisa drop dari 4 juta turun jadi 3,5 juta. Wah, ini kan males lah, PO 5 juta, ready 3,5. Nah, tapi gini, perspektif pertama, apa yang kira-kira terjadi pada saat PO 5 juta? Iya. Orang sudah DP 2,5 juta. Sisa pelunasan 2,5 juta. Plus minus lah, tambah kurang koreksi kursnya. Tapi anggap aja kita pelunasan sisa 2,5 juta. Tapi PO-nya itu sebenarnya bukan 2021 itu, udah lama, sebelum pandemi mungkin, bahkan waktu masih heboh-hebohnya filmnya mungkin 2019. Belum kepikir pandemi, belum work from home, belum dirumahkan, belum di PHK segala macam. Ya, kita agak anu detailnya, cuman kan kira-kira bisa saja itu yang dialami oleh beberapa orang. Betul. Jadi pada saat pelunasan 2,5 juta itu sebenarnya udah nggak ada duit, lagi seret ini, masa-masa seret ini, ekonomi sulit. Tapi kalau nggak dilunasin juga sungkan kita ini. Sungkan sama supplier kita, apalagi sama Multitoys tercinta, itu sungkan kalau nggak dilunasi. Jadi mau nggak mau ya dilunasin lah 2,5 juta, cuman karena BU dari harga sisa pelunasan itu ya dijual lah
harganya mendekati itu segitu. Jadi anggapannya dia pelunasan 2,5 juta nih, dijual lagi 3,5. Ya. Dengan pemikiran 2,5-nya yang untuk pelunasan bisa balik, duitnya masih tambah untung 1 juta. Tapi kan yang DP-nya yang berapa tahun lalu 2,5 gimana nasibnya? Ya nggak usah dihitung, anggap aja itu cut loss, ya kan? Gitu. Cut loss. Jadi ini ada satu fenomena yang nyata terjadi, itu ada yang seperti itu. Iya. Jadi kita nggak bisa bilang harganya di pasaran hancur, nggak bisa juga, karena kejadian ini ada yang seperti itu yang akhirnya efek domino ke yang seller yang juga numpuk barang ini kan sama-sama sulit semua ya, maksudnya sama-sama duitnya seret semua. Benar. Waduh, ternyata harga pasarannya jatuh 3,5, ya mau nggak mau semua ikut-ikutan cut loss, dijual 3,5 semua, padahal sebenarnya nggak seperti itu bisa terjadi satu. Yang kedua, ternyata di luar pun barangnya juga banyak yang nge-sale. Nah, nge-sale ini gimana kok bisa di-sale? Ya nasibnya mungkin ya kurang lebih sama seperti yang dialami oleh customer di Indonesia sini sendiri. Mungkin di sana lagi kesulitan duit, lagi BU, lagi apa, nggak ditebus juga sungkan, ya kan? Jadi akhirnya ditebus dan dijual lah murah-murah. Cuman bedanya kalau di luar itu orientasinya mereka udah bisa jualan ke berbagai negara lewat eBay, lewat mana. Nah, cuman karena ada offer murah gitu kan dari luar. Jadi yang dari lokal ini dihitung-hitung loh, kalau ngambil silsilan dari luar tambah ongkis kirim pun harganya masih murah gitu loh daripada harga PU kita standar awal itu. Nah, itu juga bisa terjadi seperti itu. Ya. Dan perspektif yang ketiga ya, ini agak susah, bukan susah, maksudnya gini, kita selama ini biasanya orang cuma menilai harga pasarannya itu juga dari sekedar online, atau dari teman-teman online-nya aja, atau dari grup-grup online-nya aja yang biasanya dimasuki. Jadi dia dengan melihat sebaris dua baris tulisan di 1-2 grup atau 1-2 apa ya istilahnya ya, grup WA atau grup Facebook, pokoknya medsos. Nah, dan itu dianggap itu harga pasaran. Karena sebenarnya bukan harga pasaran, dia cari yang termurah itu loh, harga pasarannya itu loh yang paling murah itu loh. Nah, padahal belum tentu juga kan semua pada jual harga yang murah, anggap aja 3,5 tadi kan. Itu kan orang lagi B. Nah, mungkin menciptakan efek domino, tapi nggak berarti semua orang akan jual harga segitu juga. Karena itu mereka melihatnya cuma dari online. Padahal harga pasaran itu kita juga harus realistis melihat di luar online. Nah, ini yang susah karena kebanyakan itu kan orang PO itu rata-rata kolektor ya, bukan seller, bukan penjual, nggak punya toko fisik juga. Jadi mereka mau tahu harga pasaran yang di luar online, ya gimana, susah. Ya kalau kecuali yang punya toko mungkin tahu ya, maksudnya, di online sih hancur harganya 3,5, tapi di toko mereka dijual 5 juta laku kok. Nah, terus gimana nih kayak gini? Nah, ini kan terjadi apa ya? Incomplete information lah istilahnya. Kepanikan lah kalau saya bilang gitu. Jadi harga PO lebih rendah, lebih murah dari harga retail itu kan tidak akan terjadi seterusnya, akan begitu terus kan. Ya mungkin bisa aja terjadi kalau misalnya barang atau karakter dari barang yang diproduksi ini diramalkan untuk booming dan ternyata nggak booming, stoknya banyak di semua toko, akhirnya di sale, ya bisa aja jadi lebih murah dari harga PO. Cuman kan kayak gitu, apa ya, nggak bisa terus-terusan dianggap seperti itu kan. Jadi banyak faktor mengapa harga ready-nya lebih murah daripada harga PO. Jadi jangan berasumsi yang negatif-negatif. Jadi banyak faktor. Dan itu hanya terjadi sesekali aja ya. Pemberitaan di medsos sendiri itu berat sebelah ya. Jadi kalau
lagi drop gini harganya, wah semua itu kayak mengeluarkan unek-unek negatifnya itu lancar, masif banget. Tapi kalau lagi harganya naik, nah semua itu kayak diem semua. Contohnya sekarang kayak BVS, mungkin karena dianggap filmnya jelek, mainannya juga jelek, gak ada yang PO apa segala macem. Nah padahal ternyata harganya naik 2 kali lipat. Nah, tapi diem-diem semua, nggak ada yang komen, nggak ada apalagi ada yang ngomong, wah saya bisa jual 2 kali lipat, nggak ada. Diem-diem semua. Diem-diem semua kayak gitu. Atau zamannya ini Iron Man yang nongol di Spider-Man Homecoming tuh Mark berapa ya? Mark 47 kali ya. Mark 7. 47 Oh, kan. 47. 47 kalau nggak salah ya, yang silver itu. Nah, Itu dari harga retail 6,5 naik jadi 12 juta awalnya. Wah, itu semua diem-diem semua. Malah setahu saya stok toko multi ini diborong habis gitu ya, terus dijual lagi, bahkan sampai terakhir harganya 20 juta. wow. Dan itu terjual. Nah, tapi pada saat itu nggak ada yang teriak-teriak, wah bisa jual 5 kali lipat gitu misalnya. Semua diem. Ya cuman ya mungkin karena faktor itu juga ya, orang jadi berpikir pendek lah istilahnya. Jadi orang yang asalnya nggak ngoleksi atau nggak bener-bener suka atau pingin keuntungan berlipat-lipat dalam sekejap, jadi akhirnya semua ikut deh PU. Wah pokok Iron Man semua ikut PU. Jadi akhirnya kayak musim panen lah. Kalau kita lagi panen barangnya banyak, otomatis kan harganya turun. Oke. Panen musim duren, harga durennya ya jadi turun semua. Nanti kalau nggak lagi musim, mau nyari duren setengah mati, harganya mahal. Ya, jadi kan kira-kira seperti itu. Cuman ya kadang kan yang pemberitaan di medsos atau komen-komen netizen ini kan memang tidak berimbang gitu kan. Kalau lagi sengsara, wah dijual semua deritanya. Tapi kalau lagi bahagia ya diam aja. Kalau menguntungkan, kalau cuan diam aja bro. Tapi kalau ada apa-apa kita kohar-kohar. Penting cuan. Iya. Ya itu fenomena di 2021 ya. Kira-kira mungkin Anda mengalami sesuatu yang lucu mungkin di 2021 ini. Kalau kebetulan saya kan di dunia diecast. Itu yang saya pantau dari Facebook kurang lebih sama. Jadi ada yang bikin status nyindir-nyindir. Beli langsung itu ternyata lebih murah daripada ikut PO. Iya. Bahkan yang ikut PO barangnya belum datang, tiba-tiba sudah ada di toko mainan. Ini gimana gitu? Lebih murah lagi. Tapi juga di dunia diecast itu memang semakin banyak yang buka PO. Ini yang saya amati. Si A, si B, si C, padahal dulu nggak pernah seperti itu. Banyak banget yang buka PO. Banyakan seller daripada buyer ya. Iya, padahal dulunya nggak pernah. Jadi mungkin aksesnya lebih mudah atau bagaimana? Atau mungkin ada satu seller yang buka untuk reseller, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ya seperti itu. Tiba-tiba lah barang PO belum datang, kok sudah nongol di toko mainan. Tahu gitu saya nggak ikut PO, saya beli langsung di toko mainan gitu. Ada juga yang tiba-tiba kalau saya tidak salah ingat ya, beli di toko lebih murah daripada ikut PO. Nah itu saya ngalami pribadi sih ini ya, bukan di urusan bisnis ya, ini pribadi. Saya kan pengkoleksi He-Man, Masters of the Universe. Motu. Itu juga sama. Saya kira kan selama seri-seri Master of Universe sebelumnya ini mainannya nggak pernah masuk retail kan. Jadi saya kan PO sendiri dari luar. Harganya otomatis kan mahal, harga retail tambah ongkos kirim, tambah pajak segala macam. Nah ternyata kok delalah itu masuk resmi di Indonesia, di toko-toko mainan di mana-mana itu ternyata ada, dan harganya tuh murah karena mereka hitungannya distributor. Kan? Jadi misal harga dolar $15, ya udah tinggal dikurs saja jadi berapa rupiahnya. Sementara kalau kita beli sendiri dari luar kan $15 tambah shipping tambah pajak, nah baru dikurs ya jelas kalah harga kita gitu. Cuman ya kadang nyebelinnya itu ya kalau misalnya
dari distributor resmi gitu ya, itu kalau yang perusahaannya terlalu besar itu tidak konsisten. Maksudnya kita jadi nggak tahu mereka ini datengin tuh cuma yang ini aja atau seterusnya atau bakal komplit atau gimana sih. Nah jadi kan akhirnya sebenarnya masih ada celah gitu loh untuk para seller online yang kecil-kecilan, istilahnya lapak kecil-kecilan untuk bermainnya di sana ya. Kalau bagi saya misalnya saya ini penggila mania He-Man ya, jangan sampai kelewat lah. Jadi mau nggak mau ya tetap PO. Ujungnya PO, walaupun nanti kalau masuk retail wah lebih murah, tapi kalau nggak masuk gimana kan kita ya. Beda kalau sama kayak misalnya kita di multi toys itu kan jelas ini ada barang rilisnya ini kita buka PO-nya ini. Tapi kalau yang limited misalnya ada masalah lisensinya nggak boleh keluar Jepang ya kita nggak akan buka PO, itu kan jelas. Sudah jelas. Jelas. Cuman kalau kayak kasusnya He-Man gitu misalnya kita bingung, kita mau cek di metalnya sendiri kita bingung juga, kesusahan dari ini apa bakal masuk nggak sih ke Indo gitu, nggak tahu kita. Nah itu bagian dari gambling. Jadi di dunia diecast itu pun juga ada yang seperti itu. Ada beberapa diecast seperti contohnya Hot Wheels yang memang tidak dijual di Indonesia. Nah suatu saat teman saya beli banyak nih. Beli banyak itu yang saya ingat adalah pesawatnya Wonder Woman atau Invisible Jet. Tahu itu saya. Padahal aslinya memang nggak ada pesawatnya, memang kosongan, jadi kan invisible gitu. Teman saya beli banyak. Tapi bagus loh itu kalau dikocok-kocok ini bisa kayak ada isinya loh, bunyi tok. Dipegang itu berat juga. Saya sih belum pernah megang. Dipegang itu berat, jadi dipegang itu berat. Kalau dikocok gini dia seolah-olah kerasa kayak ada isinya. Itu mungkin kalau menurut saya mungkin dikasih lempengan metal tipis gitu ya mungkin di bawahnya. Mungkin. Jadi kalau dikocok gini bisa klotok dan ada bobotnya, jadi nggak benar-benar ringan gitu. Cuman kalau ada yang berani buka, ya memang nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Invisible. Ya kalau Anda buka udah bubar itu, udah ada value-nya. Ketika teman saya sudah beli banyak, datang, tiba-tiba sekitar beberapa bulan itu di toko-toko mainan itu malah dibuat hadiah. Datang. Saya lupa waktu itu syarat-syaratnya untuk mendapatkan Invisible Jet itu bagaimana. Di event-event juga ada event diecaster besar yang setahun sekali di Jakarta. Tiba-tiba dibuat diperjualbelikan gitu. Jadi yang sudah nimbun itu ya terpaksa gigit jari. Tapi enaknya barang ini bukan barang makanan, jadi nggak akan basi. Ya tetap disimpan lah meskipun godok-godok dikit. Entah kapan naiknya. Seperti itu. Ya tapi kan seperti itu sebenarnya apa ya, dinamika lah ya. Betul. Dinamika kita di dunia hobi yang jadi kolekdol. Betul. Apa itu kolekdol? Kolektor plus dodolan. Kolekdol, bukan kolektor Anda. Apakah kolekdol itu tidak diperbolehkan? Oh tentu tidak, bebas terserah. Bebas, mau full koleksi, koleksi dan jualan, atau hanya untuk jualan aja? Terserah. Bebas. Cuman kan kita akhirnya harus mikirnya itu apa ya? Tahu konsekuensinya lah. Betul. Kita kalau nyinyir berlebihan juga buat apa? Ya. Kadang itu orang gini, kalau sudah mengekspresikan sesuatu, kecenderungannya itu kalau di media sosial harus ngotot supaya orang setuju sama apa yang dia tulis. Benar. Apa hubungannya itu bukan ke apa ya, mungkin ke fungsi kognitif otak kita atau apalah secara psikologis gitu. Jadi kalau kita membuat suatu karya tulis itu kan kalau nggak disetujui itu kan rasanya emosi jiwa meledak-ledak. Kayak yang kuliah aja kalau bikin skripsi gitu terus suruh revisi emosi kan. Ya, benar. Mungkin hubungannya dengan itu ya. Jadi nggak bener-bener orang ini gimana kan, maksudnya menulis ketik itu gampang sekali di medsos. Jadi kalau mau ribut mau apa gitu, wah cepet kalau di medsos, wah keyboard warrior keluar semua. Tapi nanti kalau sudah face to face berhadapan ya kayak lemes gitu, kayak orang kayak maling baru ketangkap gitu, diam gitu. Ya maksudnya ya gimana ya, itu kan susah lah gitu. Pokoknya segala sesuatu itu ada konsekuensinya dan segala sesuatu ada resikonya. Kalau Anda berani terjun, hadapi.
ini ada lagi sih tahun ya sebenarnya nggak spesifik 2021 juga. Tapi ini kalau saya bilang sebenarnya ya ini penyakit akut sekali dari awal saya mulai terjun ke dunia jualan mainan sampai sekarang. Penyakit ini saking akutnya itu sampai seolah-olah kayak nggak ada obatnya sih. Apa itu, Pak? Dus penyok. Oh. Nah, ini kenapa saya bilang penyakit akut? Karena gini, dari awal. Ini kita akan ngomong tentang kirim-mengirim barang. Nah, kiriman ini barang yang akan kita jual, kita bungkus. Nah, kita bungkus kasih ke ekspedisi, kurir. Nah, itu diantar ke alamat pemesan. Pada saat kita sudah serahkan itu ke kurir atau ekspedisi, pada saat itu dibawa sampai ke rumahnya yang pesan, kita kan nggak tahu sebenarnya. Tapi begitu barang itu sampai sana dengan kondisi penyok, yang salah siapa? Yang salah kita yang jualan. Dan itu hanya kardusnya aja yang penyok. Jadi gini, penyakit akutnya ini karena dus penyok ini ngantem-nya itu ya kemana-mana. Jadi gini, kita mau proteksi ini barang kayak gimana sih? Kita udah bubble wrap, udah packing pakai dus yang tebel. Cuman bubble wrap dan kardus itu ya tetap bahan yang bobotnya itu nggak bisa sampai nahan bobot badan sampai berpuluh-puluh kilo ya. Sekarang apalagi kalau Anda search saja ya di internet, Anda search di Google segala macam foto-foto tentang dunia ekspedisi atau pengiriman itu kardus udah ditumpuknya nggak ditumpuk rapi gitu, sudah nyumpur nggak karu-karuan. Bahkan kadang ada foto yang orangnya itu nginjek kardus dilempar kayak dibanting kayak diinjek kayak kadang didorong masuk, pokok harus cukup masuk ke dalam itunya. Nah, itu sebenarnya gimana? Kita kan udah nggak punya kuasa untuk ngatur itu kan. Itu udah bukan ranahnya sebagai seller. Tapi begitu sampai bayar pasti selalu nyalainnya ke seller lagi. Oke, mungkin kalau misalnya kita makingnya itu asal-asalan. Mungkin dari barangnya ini cuma sekedar dibungkus amplop coklat ya, cuma dikasih amplop coklat udah langsung dikirim sampai hancur bonyok semua ya. Itu memang malesnya yang sellernya yang ngirim. Cuman kalau kita sudah packing itu sedemikian rapinya terus sampai sana itu masih penyok ya gimana gitu coba. Padahal gini, dari luar aja, kalau dari luar negeri kirim barang ke sini pakai ekspedisi khusus yang resmi ya, import resmi ya, itu tanpa bubble wrap dan kardusnya juga nggak tebel-tebel amat, standar lah, mungkin lebih tebel dari kardusnya mie instan lah ya, cuman tetap aja itu nggak tebel-tebel amat, selamat sampai di sini. Tapi begitu barang itu masuk ekspedisi lokal, kenapa bisa terjadi penyok kayak apa kayak segala macam. Dan ini akut karena apa? Dari dulu itu nggak dicari apa ya permasalahan utamanya kita ambil gampangnya aja. Jadi semua yang kalau dus penyok yang salah ya yang ngirim. Bukan yang bawa barang itu, tapi yang ngirimin barang itu. Padahal kita kan istilahnya udah nggak ngerti nih barang siapa yang bawa, pokok kita udah bayar sampai ke alamat, harusnya kan begitu. Nah itu cuman akhirnya efeknya kemana-mana itu barang penyok tuh, jadi akhirnya kan apa ya, kita harus keluar extra cost untuk bubble wrap, untuk packing tebel, untuk apa menyisihkan waktunya juga, sampai mungkin ada beberapa seller itu yang ngecas gitu loh, ngecas ekstra. Kalau misalnya mau packing aman plus 2.000 plus 3.000 jadinya gitu, karena memang itu effort, extra effort. Kalau misalnya di luar negeri pun ada yang istilahnya itu package untuk kolektor ya, cuman ya itu sama, ada extra cost yang harus dikeluarkan supaya kirimannya ini kotaknya benar-benar min gitu. Nah cuman akhirnya balik lagi, begitu dikenain extra cost, buyer yang asalnya menuntut minta dus perfect ngomel lagi. Nah ini kan jadinya
apa ya? Wah, itu udah dari dulu itu. Ya. Kayak nggak ada obatnya dari dulu permasalahannya gitu aja. Jadi pokok kalau box penyok, wah sellernya ini memang gimana. Sementara akhirnya yang biasa pengiriman ya mereka sendiri akhirnya nggak belajar. Soalnya nggak pernah ada komplain ke mereka kan Kak. Iya. Kan nggak ada yang komplain ke mereka kok. Ya mereka nyantai-nyantai aja. Paling kalau barang hilang mereka sudah ada kasih solusi asuransi kan. Kita kan bisa ikut asuransinya kurir atau ekspedisi. Tapi kalau tentang dus penyok, karena nggak pernah ada yang komplain ke ekspedisinya, jadi akhirnya mereka nggak ada effort untuk menyempurnakan itu. Betul. Jadi ya begitulah kadang di dunia hobi pop culture ini banyak yang lucu-lucu lah istilahnya itu. Pokoknya kalau dari saya, kalau paket yang Anda terima packingannya sudah bagus, sudah tebal, aman, tapi kalau kardusnya rusak, itu salah jasa pengirimannya. Nah, itu juga sampai Bandai pernah ngasih tulisan di box coklat itu, packaging is for protection only, not for collection purpose. Pokoknya pada intinya mereka tidak terima komplain kalau tentang dus penyok. Oh, sampai segitunya ya? Sampai segitunya. Ya, cuman gimana ya, namanya kolektor ya tetap aja kalau dari kita sih kita tetap akan best effort untuk melakukan pengiriman, packing dan segala macam. Cuman ya akhirnya ujung-ujungnya ya kita berdoa lagi sama semoga dapat kurirnya yang aman, yang moodnya lagi gak jelek gitu ya, supaya barang kita gak diinjek-injek gitu. Ya, itulah kira-kira yang bisa kita utarakan apa aja di tahun 2021. Betul. Yang penting sekarang kita sudah punya markas baru nih buat yang di Kibik, Tangerang. Anda bisa datang ke Multitoys Kibik BSD. Kalau yang di Surabaya, Anda bisa datang ke Multitoys Ciputra World Surabaya lantai 2. Kalau yang di Jakarta, Anda mungkin nanti akan bisa mengunjungi Ruko Multitoys di Kelapa Gading, Ruko LB, Ruko Boulevard. Itu sedang proses untuk jadi toko Multitoys yang paling canggih. Mantap. Pokoknya Multitoys selalu di hati. Stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di YouTube channel Multitoys Indonesia.